hijab-hijab tadi itu harus ditembus. Namanya barza itu hijab. Maka sebetulnya barza itu harus ditembus, bukan penantian ya. Kalau kamu nantikan barza ya, kalau kamu tidak hancurkan dindingnya itu, ya kamu tidak akan ketemu yang dinamakan telaga Kausar. Maka telaga Kausar itu di dinding dia dihijab. Siapa yang sudah bisa menghancurkan 7 tembok hijab tadi, baru bisa bertemu telaga Kausar. Bisa minum, bisa mandi di situ. Kalau sudah bicara tentang barzah, sama tadi alam antara tadi sudah berbeda. Tadi ke antara alam sadar dan bawah sadar, kamu di tengah-tengahnya. Contoh nih contoh, kamu tidur, mendengar detak jam itu keras sekali ya. Nah, detak jam itu terbawa ke bawah alam sadarmu, di situ menjadi detak bom. Kamu mimpi ada melihat bom yang lagi berdetak tadi. Nah, ini kamu berada di antaranya, transenden. Ini biasanya terjadi kepada orang-orang yang mengalami Lailatul Qadar. Dia bisa merasakan 2 alam sekaligus. Benar Pak De. Tapi saya mimpinya beda Pak De. Saya mimpi pipis beneran Pak De itu. Memang sama itu ya cerita Pak De. Jangan dianggap mimpi, ya gitu ya. Kalau berada pada antara tadi, antara sadar dan bawah sadar, jangan dianggap mimpi. Itu nyata itu. Bukan mimpi. Mimpi itu ketika kamu full masuk alam bawah sadar, nah, itu mimpi. Tapi sebetulnya mimpi itu bukan mimpi juga. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang bersih, mimpi itu petunjuk. Hasilnya benar, tapi perjalanannya beda ya Pak De, maksudnya gitu ya. Ini kan saya mimpi pipis nih. Kalau kamu bersih, cari tempat. Terus pipis saya tidak ada lagi sifat penasaran ya, tidak ada lagi sifat istilahnya prasangka, bersih lah. Sudah tidak berprasangka, sudah tidak penasaran. Maka jarang mimpi. Nah, sekali mimpi itu petunjuk. Justru orang yang banyak mimpi itu karena dia masih penasaran ya. Dia masih menarik alam sadar ini masuk ke dalam alam bawah sadar. Ditarik. Contoh gini, kamu habis dengerin YouTube gitu, ketarik ke dalam mimpimu tadi. Makanya antara alam sadar dan bawah sadar itu sebetulnya terpisah. Kalau kita berada di antara itu, alam antara itu bisa merasakan sadar dan bawah sadar. Nah, itu sebetulnya yang bagus. Maka syarat orang yang masuk bawah sadar itu harus bersih. Syaratnya itu, nggak penasaran, nggak berprasangka, hidupnya lempeng, ya, tenang, ayem. Maka jangan kaget orang-orang seperti itu jarang mimpi. Karena ketika hadir itu mimpi, ya petunjuk, dia terjadi. Kalau saya kan masih apa ada hubungan dengan kehidupan alam sadar, saya bawa ke bawah sadar. Mimpi kan Pak De. Hubungan Nabi itu kan awalnya dari mimpi yang benar Pak De. Cerita kita agak yang saya sebagai Islam kan saya Nabi itu awalnya dari mimpi dulu, mimpi yang benar, baru dikalamkan kan. Talak itu kan perkara ini kan istilahnya mimpi yang benar.
baru nun yang alamatkan dulu. Nabi itu maksum. Nah ya itu maksudnya. Justru yang terjadi itu menjadi wahyu. Iya, iya, bahasanya saya itu aja. Ya silakan Pak De. Itu menjadi wahyu. Kalau kita kan ilham. Kalau Nabi itu maksum kan, artinya hanya perbuatan baik aja yang diterima oleh Nabi. Perbuatan buruknya bukan tidak diterima, tapi dilindungi kan gitu, dicegah. Maka disebut maksum. Tapi ketika Nabi mimpi itu sebetulnya wahyu. Karena para wali itu sebetulnya ilham semua. Hidupnya para wali itu menghasilkan ilham semua. Apakah ini cakapnya ada pengajaran dari Nabi itu membuka tabir hijab kita itu ya mas maksudnya? Dia bahasanya tuh kata orang tuh apa yang kasar ya gitu. Iya. Ya, seperti contohnya kan Nabi ini kan kalau lihat kubur pakai salam. Jadi ada yang dilihat itu. Nah itu kalau kita ikut-ikutin kan cuma lihat kuburan ngapain istilahnya kalau secara logis kan nggak perlu disalam-salamin ngomong kayu tiang kan. Tapi nah jadi ada pengajaran yang agak lebih dalam ini maksudnya karena sunnah walaupun sunnah itu kan seperti tawasul, salawat, sholat ini yang maksudnya tuh kita ini nggak setengah-setengah gitu kalau mau pengen apa-apa gitu maksudnya gitu ya Pak De. Memang kalau jadi manusia jangan setengah-setengah. Setengah manusia lah jadi. Alam itu kan katanya Kisah itu kan sabda alam. Semuanya dikasih salam, jangan pilih kasih. Semuanya dikasih salam. Mana ada bocoran togel? Mana bocoran togel? Kisah itu. Kemarin dapat apa enggak? Teralam. Kita akan malah dijawab kok menengai. Teralam. Oh turun dulu. Naik ini ke atas malah turun juga. Iya toh. Ya wes turun wes. Disampar, alhamdulillah bisa ketemu lagi.